Mentang-mentang aku cacat, ibuku tega titipkan aku di panti asuhan dan nikahi pria lain. 15 tahun kemudian ia bersujud sambil menangis di depanku. Ternyata namaku Mira, seorang gadis yang terlahir dengan kondisi lumpuh pada kedua kakiku. Sejak kecil, aku hanya bisa mengandalkan kursi roda untuk bergerak. Hidupku dahulu terasa bahagia meski sederhana, karena aku memiliki ayah yang penyayang dan ibu yang perhatian. Namun, segalanya berubah ketika ayahku meninggal dalam kecelakaan kerja di pertambangan. Aku baru berusia 8 tahun saat itu, dan kehilangan ayah adalah pukulan yang sangat berat bagi keluargaku. Ibu berubah drastis setelah kepergian ayah. Ia menjadi mudah marah, sering mengurung diri, dan mulai mengabaikanku. Aku berusaha mengerti rasa kehilangan yang dialaminya. Tetapi ternyata perubahan itu bukan hanya karena kesedihan. Ibu seakan menutup diri dari dunia, bahkan dari aku. Anaknya yang kini semakin membutuhkan perhatiannya. Di awal-awal, aku masih merasa ada harapan untuk bisa membawa kebahagiaan kembali ke rumah. Tapi semakin lama, aku merasa semakin aku menjauh darinya. Ayah selalu menjadi sumber kekuatanku. Dia yang mengajarkan aku untuk tidak menyerah meski tubuhku terbatas. Dia yang selalu ada di sampingku, mendengarkan setiap keluhanku, memberi semangat saat aku merasa lelah. Setiap malam sebelum tidur, dia akan mendongengkan kisah-kisah yang membuatku merasa bisa terbang bebas. Meskipun hanya dalam mimpi. Ayah adalah pahlawan dalam hidupku. Dan semenjak kepergiannya, aku merasa seakan dunia runtuh perlahan-lahan. Setelah ayah meninggal, aku merasa terabaikan. Ibu yang dulu selalu menyayangiku, kini sering mengunci diri di kamar. Menangis tanpa suara. Meninggalkanku terkurung dalam kesendirian. Aku tahu dia juga merasakan kehilangan yang mendalam. Tapi tidak bisa dipungkiri, aku juga merasa sendirian. Aku ingin merasakan kehangatan yang dulu ada, ingin merasakan tangan ibu mengusap rambutku, atau mendengarkan suara ayah yang penuh ketegasan dan kasih sayang. Namun semua itu seolah lenyap begitu saja. Aku berusaha mencari cara untuk mengisi kekosongan itu. Mencoba berbicara dengan ibu. Tetapi setiap kali aku mendekat, dia semakin menjauh. Seiring waktu, aku merasa terperangkap dalam keheningan rumah kami. Tanpa suara tawa, tanpa pelukan yang hangat, dan tanpa kehadiran ayah yang selalu menenangkan. Hanya ada kesunyian yang membungkam setiap langkahku. Namun, ada satu hal yang aku yakini, aku harus bertahan. Meskipun dunia terasa semakin gelap, aku masih memegang kenangan akan ayah. Dan aku berjanji untuk tidak membiarkan hidupku yang hilang begitu saja. Setiap hari aku melawan kesendirian itu dengan berusaha menjaga ibuku. Meskipun dia tak pernah menunjukkan tanda-tanda mau mendengarkan. Sebulan setelah kepergian ayah, ibu mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Ia sering keluar malam, meninggalkan rumah dengan alasan yang tidak pernah jelas. Kadang-kadang ia duduk lama di ruang tamu, menatap layar ponselnya tanpa berkata sepatah kata pun. Hanya terdiam sambil memainkan jarinya di atas layar. Aku yang masih kecil, meskipun merasa takut dan bingung, hanya bisa diam. Karena aku tidak tahu harus berbuat apa.
Rasa curiga terus menghantuiku. Semakin hari, semakin kuat. Tapi, aku tidak bisa menanyakannya langsung pada ibu. Aku tahu aku tidak lagi punya ayah yang bisa aku mintai penjelasan tentang semuanya. Aku mulai merasa terasing di rumah sendiri. Kehilangan ayah yang masih terasa begitu mendalam, kini disertai dengan kehadiran ibu yang semakin menjauh. Malam-malam terasa semakin panjang dan sepi tanpa suara tawa atau percakapan hangat yang dulu biasa terucap di antara kami. Aku sering terjaga di tengah malam, mendengar langkah ibu yang diam-diam keluar rumah. Tapi setiap kali aku mencoba mengikutinya, ia sudah menghilang dalam gelap. Suatu malam, ketika hujan turun deras, aku melihat ibu berdiri di depan pintu depan, memegang tas kecil yang sudah tampak usang. Matanya tampak kosong, seakan ia sedang menunggu seseorang. Tanpa berpikir panjang, aku bersembunyi di balik pintu, mengintip ibu yang tampaknya sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon. Suaranya pelan, seperti berusaha menyembunyikan sesuatu. Aku mendengar sebagian percakapannya, meskipun aku tidak bisa mendengar dengan jelas siapa yang ada di ujung sana. Ibu berkata, "Iya, aku akan datang malam ini, jangan khawatir. Semuanya baik-baik saja, aku cuma perlu sedikit waktu lebih." Kalimat itu mengusik hatiku. Siapa yang dimaksud dengan aku? Dan kenapa ia harus keluar malam hanya untuk berbicara lewat telepon? Aku tak bisa membiarkan rasa penasaran ini begitu saja. Aku harus tahu apa yang sedang terjadi. Hari demi hari, ibu semakin sering keluar malam. Dan aku merasa ada sesuatu yang disembunyikannya dariku. Aku tidak tahu apakah itu kesedihan, kebingungan, atau mungkin sesuatu yang lebih buruk. Ketakutan dan curiga mulai menyelimuti hatiku. Aku merasa seperti berada dalam dunia yang terbalik, di mana orang yang seharusnya aku percayai sepenuhnya, yaitu ibu, kini berubah menjadi sosok yang sulit dimengerti. Rasanya aku tidak lagi mengenalnya. Suatu pagi, ketika ibu kembali dari salah satu malamnya yang panjang, aku mencoba untuk berbicara dengannya. Aku tidak lagi bisa menahan perasaan ini. "Ibu, siapa yang sering ibu hubungi malam-malam?" tanyaku pelan. Aku mencoba tidak terdengar terlalu curiga. Ibu terdiam sejenak, lalu menatapku dengan tatapan kosong yang tidak bisa aku artikan. Ia hanya berkata dengan suara datar, "Hanya seorang teman lama, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan." Aku merasa ada yang tidak beres. Teman lama? Kenapa ibu begitu tertutup tentang hal itu? Bahkan cara ibu menjawabnya terasa asing. Biasanya ibu tidak akan pernah menjauhkan diri dariku. Tidak akan bersembunyi di balik kata-kata yang tidak jelas. Keheningan yang tercipta di antara kami semakin menekan dadaku. Ibu kembali seperti dulu, menjadi ibu yang penuh kasih sayang dan perhatian. Aku ingin ada kehangatan di rumah ini, seperti yang dulu ada ketika ayah masih ada. Tapi setiap hari semakin sulit rasanya untuk bisa menggapai ibu yang dulu ku kenal. Suatu malam, aku memutuskan untuk mengikuti ibu. Aku harus tahu apa yang ia sembunyikan. Aku membungkus tubuhku dengan jaket tua ayah yang masih kusimpan. Dan dengan hati-hati aku mengintip ibu yang sedang bersiap-siap untuk keluar lagi. Aku mengendap-endap mengikutinya dari belakang. Hingga akhirnya ibu berhenti di depan sebuah rumah tua di ujung desa. Aku menahan nafas dan bersembunyi di balik pohon besar, mencoba agar tidak terlihat. Pintu rumah itu terbuka, dan seorang pria keluar menyambut ibu dengan pelukan yang hangat.
Mereka berdua berbicara dengan suara pelan yang tidak bisa aku dengar dari tempatku berdiri. Hati kecilku mulai merasakan kegelisahan yang mendalam. Aku merasa cemas dan bingung. Kenapa ibu berpelukan dengan pria itu? Siapa dia? Dengan segala ketakutan yang aku miliki, aku berlari pulang, berusaha menahan tangis yang hampir pecah. Aku tahu aku harus berbicara dengan ibu, tetapi ada sesuatu yang menghentikanku. Suatu hari yang panas, aku pulang dari sekolah dan merasa sedikit lega karena akhirnya bisa menghirup udara segar setelah seharian duduk di kelas yang pengap. Ketika aku mendekati rumah, aku melihat ada sebuah mobil terparkir di depan rumah. Mobil itu tidak dikenal, ada sesuatu yang aneh dengan kehadiran mobil itu. Dan hatiku mulai dipenuhi rasa penasaran. Aku tidak pernah melihat mobil itu sebelumnya. Dan aku yakin ibu tidak akan pernah memberitahuku bahwa ada orang yang datang. Aku melangkah masuk dengan hati yang sedikit cemas. Suara tawa ibu terdengar dari dalam rumah. Itu adalah suara ibu yang kukenal. Namun kali ini terdengar lebih ceria, lebih riang. Aku tidak bisa mengingat kapan terakhir kali ibu tertawa seperti itu. Aku merasa bingung dan sedikit aneh. Tetapi aku terus melangkah masuk, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Saat aku memasuki ruang tamu, aku mendengar suara ibu dan seorang pria yang sedang berbicara di kamar. Mereka tampak begitu akrab dan seketika itu juga perasaan asing mulai menguasai diriku. Aku tidak tahu siapa pria itu, tapi suaranya terdengar begitu dekat dan nyaman. Perasaan aneh itu semakin mencekam saat aku berjalan perlahan menuju kamar ibu, tanpa mengeluarkan suara agar tidak ketahuan. Ketika aku masuk ke pintu kamar, aku menatap ke dalam melalui celah pintu yang sedikit terbuka. Aku melihat ibu duduk di samping seorang pria yang sedang duduk di kursi, dan mereka sedang tertawa bersama. Ibu tampak begitu berbeda, begitu bahagia. Pria itu memegang tangan ibu dengan lembut. Mereka saling berbicara dengan penuh perhatian. Aku merasa seolah-olah aku sedang melihat ibu yang bukan lagi ibu yang aku kenal. Matanya yang dulu penuh kelelahan, kini bersinar penuh dengan kegembiraan. Ada sesuatu yang membuat hatiku terasa begitu berat. Saat itu, ibu tiba-tiba menoleh dan melihatku berdiri di depan pintu terpaku. Wajahnya langsung berubah dan senyum yang tadi terlihat indah kini hilang. Ada kilatan kemarahan di matanya. "Mira," ibu memanggilku dengan suara tajam. "Kenapa kamu di sini? Tidak bisa menunggu sampai aku selesai?" Suaranya keras dan penuh kekesalan. Aku terkejut mendengar nada suaranya yang begitu tinggi. Biasanya ibu tidak pernah berbicara padaku seperti itu. Aku merasa seperti ada jarak yang semakin besar di antara kami. "Ibu, siapa dia?" Tanyaku, berusaha berbicara dengan suara yang tenang meski hatiku penuh kecemasan. Ibu menatapku tajam. "Ini urusan ibu, Mira, jangan ikut campur," jawabnya dengan nada yang semakin tajam. Aku merasa sebuah ketegangan yang besar di antara kami. Rasa marah dan kecewa bercampur menjadi satu. Kenapa ibu bisa marah padaku hanya karena aku ingin tahu siapa orang yang ada di rumah itu? "Jangan lancang, Mira." Ibu melanjutkannya dengan suara bergetar. "Kamu tidak berhak menghakimi ibu. Aku juga punya hak untuk bahagia setelah semua yang terjadi." Kata-kata itu menghujam hatiku seperti pisau tajam. Aku merasa ada sesuatu yang hilang dalam diriku. Ibu yang dulu selalu mengingatkanku tentang nilai-nilai ketabahan dan kesabaran, sekarang malah marah padaku hanya karena aku bertanya tentang seorang pria yang tiba-tiba muncul dalam hidup kami. Tiba-tiba, pria itu berdiri dari kursinya dan mendekat. "Tenang, Mira, ibu hanya ingin bahagia. Kamu harus bisa mengerti."
Pria itu berbicara padaku dengan suara yang lembut. Tapi aku merasakan ada sesuatu yang tidak jujur dalam ucapannya. Aku menatap pria itu dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu yang mencurigakan tentangnya. "Siapa kamu?" tanyaku, mencoba menahan amarah dan perasaan bingung yang menggebu di dadaku. Aku ingin tahu siapa orang ini, mengapa ia begitu dekat dengan ibu, dan mengapa ibu bisa begitu berbeda di hadapannya. Pria itu tersenyum tipis, namun senyum itu terasa dingin. "Aku teman lama ibu. Kami sudah saling mengenal sejak lama," jawabnya tanpa menjelaskan lebih lanjut. Aku tidak tahu, tetapi ada rasa ketidaknyamanan yang begitu mendalam saat mendengar kata-kata pria itu. Aku merasa seperti ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang tidak boleh aku ketahui. "Ibu," aku mendekat, berbicara, tetapi ibu segera memotongku. "Jangan campuri urusan ini, Mira. Ini adalah keputusan ibu. Kamu harus belajar menerima kenyataan bahwa ibu juga punya kehidupan sendiri." Suara ibu keras, dan aku bisa merasakan betapa jauh jarak antara kami semakin lebar. Aku mundur beberapa langkah, merasa dunia tiba-tiba menjadi begitu asing. Semua yang ku kenal, semua yang ku harapkan tentang keluarga kami seakan runtuh dalam sekejap. Aku merasa semakin terasingkan. Merasa seperti aku bukan lagi anak yang ibu sayangi, tetapi hanya seseorang yang mengganggu kebahagiaannya. Aku berbalik dan meninggalkan mereka di dalam kamar, berjalan dari rumah dengan perasaan yang begitu hancur. Di luar, hujan mulai turun, menambah kesedihan yang menyelimuti hatiku. Setelah kejadian itu, suasana di rumah semakin berubah. Ibu yang dulu selalu memberi perhatian penuh kepadaku, kini seolah-olah tidak lagi peduli. Setiap kali aku mencoba berbicara dengannya, ia lebih memilih untuk menghabiskan waktunya bersama pria itu. Mereka sering pergi bersama, meninggalkan aku sendirian di rumah. Bahkan di waktu makan, aku merasa seperti bayangan di rumah ini tidak pernah dipedulikan lagi. Aku mulai merasakan perubahan besar dalam hidupku. Sebelumnya, meskipun kami hidup sederhana dan terkadang harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan, setidaknya ada ikatan kuat antara ibu dan aku. Kini aku merasa terabaikan, seolah-olah kehadiranku tidak lagi penting. Ibu tampaknya lebih banyak tersenyum untuk pria itu daripada aku. Ketika aku menunggu makanan di meja, seringkali aku harus menghadap piring kosong, tanpa tahu kapan ibu akan pulang dan memberikan perhatian kepadaku. Hari-hari yang penuh kesendirian itu semakin berat. Aku sering kelaparan, tidak ada yang menanyakan apakah aku sudah makan atau butuh bantuan. Ibu lebih memilih duduk bersama pria itu di ruang tamu, berbicara atau tertawa bersama, tanpa memedulikan aku yang hanya duduk di kursi roda, menunggu perhatian yang seakan tidak datang. Aku merasa sepi dan terabaikan, lebih sering daripada sebelumnya. Suatu hari, aku memberanikan diri untuk berbicara pada ibu. Aku tahu aku tidak bisa terus seperti ini. Aku memerlukan perhatian ibu. Aku memerlukan dukungan. Aku hanya ingin dia kembali menjadi ibu yang dulu. Ibu yang peduli, ibu yang memelukku saat aku merasa takut atau terluka. "Ibu," kataku dengan suara pelan, mencoba menarik perhatian ibu yang sedang duduk bersama pria itu. "Kenapa kita tidak makan bersama malam ini? Aku sudah lama tidak makan bersama ibu." Ibu menoleh padaku, tetapi reaksinya tidak seperti yang aku harapkan. Wajahnya terlihat lelah dan ekspresinya datar. Ia tidak terlihat terkejut atau prihatin. Ia hanya menghela nafas panjang sebelum menjawab. "Mira, jangan ganggu aku. Aku sedang sibuk." Suaranya tajam, tidak ada kehangatan di sana. Aku terdiam, hatiku hancur mendengar kata-katanya. Aku ingin bertanya mengapa ia bisa sekejam itu padaku, tapi
Aku tidak bisa mengungkapkan rasa sakit itu. Aku merasa sangat kecil di hadapannya, seperti aku bukan lagi anak yang ia sayangi. Setiap kali aku mencoba berbicara dengannya, aku hanya mendapatkan kemarahan atau tanggapan yang acuh tak acuh. Suatu hari, aku mencoba memberinya pengertian, berharap dia bisa mendengarkanku. "Ibu, kenapa ibu berubah? Apa aku salah? Aku hanya ingin ibu ada untukku, seperti dulu. Kita bisa melewati semuanya sama-sama kan?" Aku berusaha menahan air mata, tapi rasanya sangat sulit. Ibu menatapku dengan pandangan tajam, seolah aku adalah beban baginya. "Mira, jangan cari-cari masalah ya. Semua ini terjadi karena hidup kita sulit. Dan kamu harus mengerti itu. Tidak ada yang mudah dalam hidup ini. Dan kalau kamu terus mengganggu aku lagi, semua akan makin susah." Suaranya makin tinggi, dan aku bisa melihat pria itu hanya duduk diam di sampingnya, tidak bersuara membela aku atau ibu. Aku merasa sangat terhina. Mengapa aku selalu berusaha untuk menjadi anak yang baik? Malah selalu disalahkan. Mengapa ibuku tidak lagi melihat aku sebagai putrinya yang membutuhkan kasih sayang? Mengapa harus pria itu yang mendapatkan perhatian penuh, sementara aku hanya dibiarkan terombang-ambing dalam kesendirian? Aku pun akhirnya memutuskan untuk pergi keluar, menutup pintu, dan menangis dalam diam. Tidak ada yang bisa menghiburku. Tidak ada yang peduli. Aku merasa sangat kesepian dan terabaikan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan semakin buruk. Ibu semakin jarang pulang ke rumah. Ia lebih sering menghabiskan waktu dengan pria di luar sana. Meninggalkanku sendirian berjam-jam di rumah. Makanan semakin langka, dan aku harus mencari cara untuk bertahan hidup sendirian. Aku mulai mengandalkan diriku sendiri untuk memenuhi kebutuhanku. Meskipun sulit, aku berusaha mengumpulkan sedikit uang dengan cara menjual beberapa barang yang ada di rumah. Tetapi itu tidak pernah cukup. Setiap kali aku berusaha meminta perhatian ibu, jawabannya selalu sama. Ia marah atau bahkan tak peduli. Aku mulai merasa tak berguna, seperti aku hanya mengganggu hidupnya. Satu hal yang aku sadari adalah bahwa ibu tidak lagi melihatku sebagai anaknya, tetapi sebagai beban yang menghalangi kebahagiaannya. Aku merasa seperti aku hanyalah bagian dari masa lalu yang harus ia tinggalkan, agar bisa melanjutkan hidup dengan pria itu. Aku hanya bisa berdoa agar suatu saat, entah bagaimana, ibu bisa kembali ke kehidupannya yang dulu dan melihatku lagi dengan cara yang berbeda. Namun rasa takut mulai merayap di hatiku. Pada suatu sore yang mendung, ibu datang ke kamar tempat aku duduk. Matanya tampak kosong dan tak ada ekspresi yang bisa kubaca. Ia berdiri di depan pintu, melihatku dengan tatapan yang tidak biasa. Tatapan yang penuh kelelahan dan kebosanan. Aku yang sedang menyusun beberapa pakaian di meja, menatapnya dengan penuh harapan. Mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku berharap ibu bisa melihatku dengan penuh kasih sayang lagi, seperti dulu. Namun harapanku hanya sebatas angan-angan. "Mira," ibu mulai berbicara padaku dengan suara datar. "Aku tidak lagi merawatmu. Ini terlalu berat bagiku. Kamu harus pergi ke tempat yang lebih baik. Tempat di mana kamu bisa mendapatkan perhatian dan perawatan yang seharusnya kamu terima." Aku terpaku. Tidak dapat mencerna kata-katanya. Hatiku berdetak lebih cepat dan tubuhku mulai gemetar. "Ibu, apa yang ibu katakan?" Aku berusaha untuk tetap tenang meski suara dan mataku sudah dipenuhi air mata. "Ibu tidak bisa begitu saja meninggalkan aku. Aku masih butuh ibu." Ibu menghela napas panjang, seperti beban yang sudah terlalu berat untuk dipikulnya. "Tidak ada yang bisa aku lakukan, Mira. Kamu perlu pergi ke panti asuhan. Di sana mereka akan merawatmu lebih baik daripada aku. Aku sudah tidak bisa lagi jadi ibu yang baik untukmu. Maafkan aku," katanya dengan suara pelan, hampir seperti berbisik. Seolah-olah
tidak ingin mendengar tangisanku. Aku merasa seluruh dunia seolah runtuh di depan mataku. Aku berusaha untuk berdiri meski dengan susah payah. Tubuhku terasa sangat lemah. Aku tidak ingin ibu pergi. Aku tidak ingin membayangkan hidup tanpa ibu, tanpa seseorang yang aku cintai. Aku melangkah mendekat mencoba untuk meraih tangannya, berharap bisa mengubah keputusannya. Ibu, tolong, jangan tinggalkan aku butuh ibu. Aku tidak mau pergi ke panti asuhan, ibu adalah satu-satunya yang aku punya. Suaraku hampir tak terdengar tercekik oleh isak tangis. Namun ibu tidak bergerak. Ia hanya menatapku dengan pandangan kosong, seolah-olah kata-kataku tidak lagi berarti apa-apa. Ia mengeluarkan dompet dari tasnya, mengeluarkan sejumlah uang, dan meletakkannya di meja di depanku. "Ini untuk kebutuhanmu di sana," katanya. Suaranya terdengar jauh dan dingin. "Mungkin di sana kamu bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Aku tidak bisa terus seperti ini, Mira." Aku merasa dadaku terhimpit, hampir tak bisa bernafas. Kata-kata ibu mengiris hatiku. Kenapa ia tidak lagi melihatku sebagai anaknya? Mengapa aku harus meninggalkan rumah yang telah menjadi tempat tumbuhku? Tempat di mana aku merasakan kasih sayang yang dulu ibu berikan. Meski hanya sesaat, semua itu seolah lenyap begitu saja. Dengan gemetar, aku duduk di kursi roda, merasa sepi dan terlupakan. Tangisan yang sudah kutahan sejak tadi, kini tidak bisa lagi kubendung. Aku menangis sejadi-jadinya, memohon agar ibu tidak pergi. Memohon agar dia tidak meninggalkanku sendirian. Namun, ibu hanya berdiri di depan pintu, matanya tak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Tanpa kata-kata lagi, ibu melangkah pergi. Ia menutup pintu dengan pelan, dan aku mendengar suara mobil yang mulai berjalan menjauh, menghilang di luar rumah. Aku merasa seperti seseorang yang hilang di dunia ini. Tidak ada lagi ibu yang dulu selalu ada untukku. Tidak ada lagi kasih sayang yang bisa aku andalkan. Yang tersisa hanya kesepian yang begitu dalam, yang menyesakan dadaku. Aku bisa berlari mengejar ibu, tetapi tubuhku terbatas oleh kursi roda yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Aku ingin memeluknya, meminta agar ia tidak pergi. Tetapi semua itu hanya ada di dalam pikiranku. Ibu sudah pergi dan aku tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Ketika pintu rumah tertutup rapat, aku merasa seolah hidupku sudah terputus. Dunia ini terasa sangat luas dan mengerikan bagiku. Tidak ada yang tahu apa yang kurasakan. Semua orang di luar sana mungkin tak akan mengerti. Bahkan ibuku sendiri yang selama ini mengasihiku, kini menjauh dariku. Aku merasa tidak berguna, terbuang dan hilang. Ibu telah meninggalkanku. Aku tidak tahu bagaimana aku harus melanjutkan hidup ini tanpa dirinya. Aku hanya bisa menatap pintu yang tertutup, berharap suatu saat ibu akan kembali dan memelukku dengan kasih sayang seperti dulu. Tapi aku tahu, itu hanya impian yang tidak akan pernah terwujud. Hari-hariku di panti asuhan terasa sangat berbeda. Suasana yang sepi, penuh dengan anak-anak lain yang juga memiliki kisah sedih dan luka masing-masing, membuatku merasa semakin terasing. Di sana, aku tidak lagi menjadi anak yang disayang. Seperti saat aku tinggal bersama ayah dan ibu. Aku hanya menjadi satu dari sekian banyak anak yang tinggal di tempat itu. Mencari perhatian dan kasih sayang yang sulit didapatkan. Setiap malam, aku merindukan ibu, merindukan suara tawa ayah, merindukan pelukan hangat yang dulu selalu menguatkan hati. Panti asuhan yang kini menjadi tempat tinggal baruku lebih mirip dengan penjara daripada rumah. Panti asuhan yang kini menjadi tempat tinggal baruku itu lebih mirip dengan penjara daripada rumah. Bangunan itu tua dan suram dengan cat tembok yang sudah mulai mengelupas. Semua anak di sana tampak seperti orang-orang asing. Dan aku merasa seolah tidak ada yang mengerti apa yang sedang kurasakan.
Setiap kali aku berbicara dengan anak-anak lain, mereka hanya tersenyum simpul dan tidak pernah bertahan lama dalam perbincangan. Mungkin karena mereka juga merasa tidak punya tempat untuk berbagi rasa. Namun meskipun sepi dan penuh kesedihan, aku tahu satu hal, aku tidak boleh menyerah. Aku tidak bisa membiarkan kesedihan ini menghancurkanku. Aku harus bertahan, harus menjadi lebih kuat, lebih baik dari semua yang telah terjadi. Aku bertekad untuk tidak membiarkan rasa kehilangan merenggut masa depanku. Di panti asuhan ada seseorang pengasuh yang cukup baik hati. Namanya Ibu Wati. Meskipun ia sibuk mengurus banyak anak, ia selalu memberikan perhatian lebih padaku. Ibu Wati sering berbicara denganku tentang pentingnya pendidikan anak dan tentang betapa besar potensi yang ada dalam setiap anak. Ia juga mengajarkanku cara untuk bersikap mandiri, untuk tidak bergantung pada orang lain. Kata-katanya memberiku kekuatan, meskipun hatiku tetap terasa kosong. Aku mulai fokus pada pelajaran dan belajar dengan lebih giat. Aku tidak ingin menjadi anak yang hanya dijadikan objek belas kasihan. Setiap kali ada ujian, aku berusaha memberikan yang terbaik. Aku tahu ini adalah cara terbaik untuk membuktikan kepada dunia, termasuk diriku sendiri. Bahkan, aku bisa mengatasi segala keterbatasan dan rintangan yang ada. Namun, meskipun aku berusaha keras untuk tetap tegar, ada kalanya rasa kesepian itu datang begitu mendalam. Setiap kali aku melihat anak-anak lain yang memiliki keluarga yang mengunjungi mereka, hati ini terasa perih. Aku sering merasa seperti tidak ada yang peduli padaku, seperti aku hanyalah seorang gadis yang dilupakan dunia. Bahkan ketika Ibu Wati dan pengasuh lainnya memberikan perhatian, itu tidak bisa menghapus rasa hampa yang terus menghantuiku. Suatu hari, saat aku duduk sendirian di halaman panti, aku melihat anak-anak lain bermain bola di lapangan. Mereka tertawa ceria, berlari ke sana kemari, sementara aku hanya duduk di kursi roda, menatap mereka dengan perasaan yang sulit kuungkapkan. Aku ingin ikut bermain, tetapi tubuhku terbatas oleh kursi roda. Aku merasa seperti orang asing di dunia mereka. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa kembali ke masa lalu, ke kehidupan yang dulu aku miliki. Semua itu sudah berlalu, dan sekarang aku harus belajar menerima kenyataan baru ini. Meski begitu, ada suatu kekuatan dalam diriku yang terus mendorongku untuk bertahan. Setiap malam sebelum tidur, aku berbicara pada diriku sendiri dengan penuh keyakinan. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa. Aku lebih dari sekedar gadis cacat yang ditinggalkan. Aku punya banyak hal untuk ditunjukkan pada dunia. Aku tahu, jalan di depanku masih panjang dan penuh tantangan. Namun aku tidak akan pernah menyerah. Di dalam hati aku berjanji untuk menjadi lebih baik. Aku bertekad untuk suatu hari nanti bisa keluar dari panti asuhan ini dan meraih mimpi-mimpiku. Jika aku harus melakukannya sendirian, maka aku akan melakukannya. Aku tahu tidak ada yang bisa menghentikan aku, kecuali diriku sendiri. Seiring berjalannya waktu, aku semakin bisa menata hidupku di panti asuhan. Aku mulai menemukan kenyamanan dalam belajar dan menyalurkan pikiranku pada hal-hal yang positif. Setiap kali ada ujian atau tugas besar, aku belajar keras untuk memberi hasil terbaik. Aku sadar inilah cara untuk membuktikan bahwa meski fisikku terbatas, aku tidak terbatas dalam hal impian dan pencapaian. Nilai-nilai di sekolahku terus meningkat. Aku tidak hanya menjadi siswa teladan di kelas, tetapi juga mulai dikenal di kalangan teman-teman karena hasil kerjaku yang selalu memuaskan. Dosen pembimbing yang dulu meragukanku kini mulai memperhatikan hasil kerjaku, terutama di bidang desain. Aku menemukan minat yang besar di bidang ini. Aku mulai merancang logo untuk berbagai acara sekolah.
bahkan mendesain poster untuk acara sosial yang diselenggarakan oleh panti asuhan. Hasil kerjaku mendapat pujian dari banyak orang, dan itu memberiku rasa bangga yang tak bisa dijelaskan. Setiap kali aku memenangkan lomba desain, itu seakan menjadi bukti nyata bahwa aku bisa sukses meski dalam keterbatasan. Setiap penghargaan yang aku terima membuatku semakin yakin bahwa aku bisa mencapai sesuatu yang lebih besar, lebih dari yang pernah aku bayangkan sebelumnya. Namun meskipun keberhasilanku di sekolah mulai mencuat, ada satu hal yang tetap menghantui pikiranku. Rasa rindu yang tak pernah hilang pada ibuku. Aku sering berpikir, jika aku sukses, apakah ibuku akan bangga padaku? Jika dia tahu betapa keras aku berjuang untuk meraih impian, apakah dia akan merasa menyesal telah meninggalkanku? Namun, rasa rindu itu tetap ada. Dan meskipun aku berusaha sekeras mungkin untuk menghilangkannya, aku tak bisa begitu saja menutup hati dari kenyataan bahwa ibu adalah orang yang sangat berarti dalam hidupku, meski dia telah mengabaikanku. Para pengasuh di panti asuhan mulai bangga kepadaku. Ibu Wati yang selama ini selalu berada di sampingku dengan sabar, memberi banyak pujian atas setiap pencapaianku. "Mira, kamu luar biasa. Kamu lebih dari sekedar gadis yang terkurung di kursi roda. Kamu bisa mencapai segala sesuatu yang kamu impikan," katanya suatu hari nanti saat aku menunjukkan penghargaan yang baru aku terima dari lomba desain tingkat kota. Namun meskipun aku merasa bahagia dengan pujian mereka, hatiku tetap merasa kosong. Semua prestasi yang aku raih tidak cukup menghapus rasa kehilangan akan kasih sayang seorang ibu. Setiap kali aku duduk sendirian di kamarku di panti asuhan, aku bertanya-tanya, apakah ibu merasakan hal yang sama? Apakah dia pernah menyesal telah meninggalkanku? Namun meskipun aku terus bertanya, jawabannya tetap tidak aku temukan. Aku tahu, aku tidak bisa hidup hanya dengan meratapi masa lalu. Aku harus terus melangkah ke depan, mengejar impian yang telah aku tentukan. Jika ibuku tidak ada untuk melihatku, maka aku akan membuat dunia melihatku. Aku akan membuktikan, meskipun aku dibesarkan tanpa kasih sayang ibu, aku bisa meraih lebih dari apa yang pernah aku impikan. Hari demi hari aku semakin terasa kuat. Setiap kali aku mendapat prestasi baru, setiap kali ada pujian yang datang, aku merasa sedikit lebih dekat dengan tujuan hidupku. Aku ingin membuktikan kepada dunia bahwa meskipun aku dibesarkan dalam kekurangan dan ditinggalkan, aku tetap bisa berhasil. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa saat-saat tertentu aku merasa merindukan ibu. Dan di balik semua prestasi yang aku raih, impian yang lebih besar untuk bisa suatu hari bertemu dengan ibu untuk memberitahu dia bahwa aku telah berhasil tanpa bantuan dan kasih sayangnya. Ketika aku berusia 15 tahun, kehidupan di panti asuhan mulai terasa seperti rutinitas yang tak ada habisnya. Aku terus berusaha keras di sekolah, meraih prestasi demi prestasi. Tetapi ada rasa kosong yang tak bisa diisi hanya dengan pencapaian. Aku tahu, meskipun aku bisa meraih banyak hal, aku masih merindukan kasih sayang yang lebih, yang dulu ketemukan dalam pelukan ibu. Kehilangan itu semakin terasa seiring berjalannya waktu. Namun hidupku berbalik ketika sepasang suami istri datang ke panti asuhan untuk mengadopsi seorang anak. Mereka adalah pasangan kaya yang sudah lama menikah, tetapi belum dikaruniai anak. Mereka datang ke panti asuhan dengan niat mencari anak yang bisa mereka sayangi. Dan meskipun aku sudah cukup dewasa, mereka melihat sesuatu dalam diriku yang tidak dilihat oleh orang lain. Pasangan itu yang bernama Pak Arif dan Bu Maya adalah orang yang sangat baik hati. Mereka tidak memandang kecacatanku sebagai sebuah penghalang. Mereka tidak hanya melihat kursi roda yang selalu kuandalkan, tapi juga semangatku yang tak pernah padam. Ketika mereka pertama kali bertemu denganku, mereka tidak berbicara banyak, tetapi aku bisa melihat mata mereka yang penuh rasa haru dan empati.
Mereka tahu bahwa aku membutuhkan kasih sayang yang lebih dari sekedar teman-teman di panti. Pak Arif yang bekerja sebagai seorang pengusaha sukses selalu menyemangatiku untuk terus belajar dan meraih impian. Bu Maya yang memiliki jiwa sosial yang tinggi pada kesejahteraan fisikku. Mereka membawaku ke rumah mereka yang besar dan nyaman, jauh dari kesederhanaan panti asuhan yang selama ini kutinggali. Aku merasa seperti terbang ke dunia yang sangat berbeda. Mereka memperlakukan aku dengan penuh kasih sayang, memberi aku apa yang aku butuhkan, dan lebih dari itu, perhatian, cinta, dan dukungan. Setiap pagi, Bu Maya menyiapkan sarapan untukku dan mendengarkan keluh kesahku tentang sekolah. Pak Arif mengajakku berbicara tentang berbagai topik, selalu mendorongku untuk berpikir lebih besar dan lebih jauh. Mereka membiarkanku mengikuti semua kegiatan yang sebelumnya aku hanya bisa impikan. Berlibur, makan malam di restoran mewah, dan bahkan berpartisipasi dalam kegiatan keluarga besar mereka yang sangat harmonis. Pada awalnya, aku merasa terkejut dan canggung. Aku tidak tahu bagaimana harus berperilaku di tengah keluarga yang begitu sempurna ini. Aku merasa seperti orang luar, seperti seseorang yang tidak pantas untuk berada di tempat itu. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai merasa bahwa mereka benar-benar menganggapku sebagai bagian dari keluarga mereka. Mereka tidak hanya memaksaku untuk berubah menjadi orang lain, mereka menerimaku apa adanya dengan segala kelebihan dan kekuranganku. Ibu angkatku Bu Maya yang paling sering memberiku nasihat berkata padaku suatu hari, "Mira, kamu bukan hanya seorang gadis cacat. Kamu adalah seseorang yang luar biasa dengan hati yang kuat. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan dalam hidup ini, dan kami akan selalu mendukungmu." Kata-kata itu menyentuh hatiku dalam-dalam, membuatku merasa dihargai lebih dari yang pernah aku rasakan sebelumnya. Walaupun hidupku sudah sangat berbeda sejak aku tinggal bersama mereka, bayangan ibuku yang dulu meninggalkanku masih kadang muncul dalam pikiranku. Namun, aku mulai menyadari bahwa ada keluarga lain yang memberikan aku cinta dan kasih sayang yang selama ini aku impikan. Mereka mengajarkan aku untuk mencintai diri sendiri, menerima segala keterbatasan dan kelebihanku, dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi tantangan. Dengan mereka, aku merasa seperti diberi kesempatan kedua dalam hidup. Aku tidak lagi merasa sendirian, dan aku mulai percaya bahwa aku bisa meraih apa saja yang aku impikan. Tidak ada yang terlalu besar atau terlalu sulit, karena aku memiliki dukungan yang luar biasa dari orang tua angkatku. Mereka bukan hanya memberiku rumah yang indah, tetapi juga memberi cinta yang selama ini aku cari. Kehidupan di rumah baru ini mengubah segalanya. Aku mulai lebih percaya diri, lebih terbuka dengan dunia luar, dan aku mulai bicara tentang mimpi-mimpi yang ingin aku capai. Impian yang dulu kuanggap tidak mungkin. Aku ingin menjadi seseorang desainer ternama untuk menciptakan karya-karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Aku ingin menginspirasi orang lain dengan ceritaku, dengan perjuanganku untuk terus bertahan meski dunia terasa kejam. Dengan orang tua angkat yang penuh kasih ini, aku tahu aku bisa melangkah lebih jauh dari yang pernah kubayangkan sebelumnya. Mereka telah memberiku kehidupan baru, dan dengan mereka, aku merasa aku bisa menghadapi dunia. Tidak sebagai gadis cacat yang dibuang, tetapi sebagai seorang wanita kuat yang pantas untuk meraih segala impian. Dengan semangat yang baru dan dorongan luar biasa dari orang tua angkatku, aku mulai mengukir jalan baru di dunia yang selama ini tampak sangat jauh dari jangkauanku. Pendidikan adalah hal pertama yang mereka tekankan. Mereka selalu mendukungku untuk meraih impian yang lebih besar, terutama dalam bidang desain yang sudah sejak lama menjadi passionku.
Mereka tahu betul betapa kerasnya aku berjuang untuk mencapai titik ini. Mereka selalu berada di sampingku, memberikan segala bentuk dukungan yang aku butuhkan. Aku melanjutkan pendidikan di sekolah desain, meski awalnya aku merasa ragu dan takut. Dunia mode dengan segala hiruk-pikuknya adalah dunia yang penuh persaingan. Dan aku seorang gadis dengan kursi roda, dengan cacat fisik yang jelas terlihat. Namun ibu angkatku, Bu Maya, selalu mengingatkan aku, "Mira, jangan biarkan dunia mendefinisikan siapa kamu. Kamu adalah Mira, dan kamu punya hak untuk bermimpi besar." Aku mengikuti nasihatnya dengan sepenuh hati. Aku mengasah keterampilan desain dengan tekun, mengeksplorasi ide-ide kreatif tanpa henti, dan terus berlatih untuk meningkatkan kemampuan teknisku. Aku tahu bahwa untuk menjadi desainer yang sukses, aku harus memiliki karya yang berbicara lebih keras daripada penampilanku. Aku mulai merancang koleksi pakaian pertama yang sangat personal bagiku. Koleksi yang menggambarkan perjalananku, tantangan yang telah aku hadapi, dan bagaimana aku menghadapinya. Pada usia 24 tahun, aku memulai karirku sebagai desainer. Aku membuka butik kecil yang menjadi tempat bagi karyaku untuk dipamerkan. Aku mulai dengan koleksi yang sederhana, namun penuh dengan konsep dan cerita yang kuat. Banyak yang meragukan kemampuanku, tetapi aku tidak pernah berhenti berusaha. Aku bekerja tanpa henti, memastikan bahwa setiap desain yang aku buat adalah karya terbaikku. Lambat laun, nama dan karyaku mulai dikenal. Pakaian-pakaian yang aku desain tidak hanya indah, tetapi juga mencerminkan keteguhan hati, keberanian, dan kecantikan yang datang dari dalam diri. Karyaku seringkali menjadi perbincangan di kalangan orang-orang yang terlibat di dunia mode. Aku tidak hanya berfokus pada estetika, tetapi juga mencoba menciptakan desain yang membuat orang merasa nyaman dan percaya diri dengan dirinya sendiri. Sukses datang perlahan, namun pasti. Pada usia 24 tahun, aku sudah memiliki bisnis yang berkembang pesat. Dengan koleksi yang dijual di berbagai butik terkenal, dan bahkan beberapa galeri mode. Aku juga mulai mendapatkan undangan untuk tampil di berbagai acara mode besar, yang menjadi pintu gerbang untukku meraih popularitas lebih besar. Nama Mira yang dulu dianggap hanya sebagai gadis cacat yang dibuang, kini dikenal luas sebagai desainer yang memiliki visi dan keberanian untuk mengubah dunia mode. Aku merasa bangga, bukan hanya karena aku berhasil mencapai impian yang aku dambakan, tetapi juga karena aku bisa membuktikan kepada diriku sendiri dan dunia bahwa cacat fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Aku ingin menjadi bukti hidup bahwa apapun bisa dicapai dengan tekad dan kerja keras. Keberhasilanku juga menjadi bukti bahwa tidak ada yang lebih kuat dari semangat dan keyakinan pada diri sendiri. Namun kesuksesan ini bukan hanya untukku. Aku tahu bahwa tanpa dukungan dan kasih sayang yang tulus dari orang tua angkatku, aku tidak akan pernah sampai sejauh ini. Mereka adalah pilar utama dalam hidupku. Mereka mengajarkanku bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin, dan mereka selalu memberikan dukungan yang aku butuhkan. Tidak peduli betapa beratnya tantangan yang aku hadapi. Kini, aku menjalani hidup dengan penuh kebanggaan dan rasa syukur. Rumahku yang nyaman, bisnis yang berkembang, dan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan adalah hasil dari perjuangan yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku bisa meraih semua itu dan lebih dari itu aku bisa menjadi diri sendiri. Seorang wanita yang berani mengejar impian tanpa mempedulikan apa yang orang lain pikirkan tentangku. Aku adalah Mira, desainer yang menginspirasi, seseorang gadis yang tak pernah menyerah. Suatu pagi yang tampaknya biasa, aku sedang sibuk di kantor, menyelesaikan desain koleksi terbaru yang akan segera dipamerkan di sebuah acara mode besar. Atmosfer di sekitar kantor terasa hangat dan penuh energi, dengan para staf yang bekerja dengan antusias.
Namun, semua itu berubah ketika seorang wanita masuk dan aku melihatnya. Ibu. Dia berdiri di depan pintu kantor dengan tubuh yang tampak lelah dan lesu. Wajahnya pucat, jauh berbeda dari ibu yang dulu aku kenal. Pakaian yang ia kenakan juga tampak usang. Dan penampilannya yang pernah anggun kini sangat berbeda. Matanya yang dulu selalu penuh kasih sayang, kini penuh penyesalan dan kesedihan. Ada getaran yang sangat berbeda dalam dirinya, seperti sosok yang terhimpit beban berat yang tak terlihat. Dan aku bisa merasakannya. Aku terdiam, wajah yang pernah membuatku merasa dicintai sekaligus dihancurkan, kini berdiri di depan mataku. Rasa bingung, marah, dan terkejut bercampur dalam hatiku. Aku berdiri di sana dengan tangan gemetar dan suara penuh haru, seolah sedang berusaha mengumpulkan keberanian. Mira, suaranya serak, seolah-olah kata itu sudah lama terpendam. Mira, aku tahu aku tidak pantas berada di hadapanmu. Aku datang untuk minta maaf. Dan berharap kau bisa memberi aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Aku terdiam, menatapnya dalam-dalam, mencoba memproses kehadirannya. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Aku ingat betul saat ia meninggalkanku, mengusirku ke panti asuhan, tanpa sedikit pun rasa belas kasihan. Itu adalah kenangan yang tidak akan pernah bisa aku lupakan. Ibu yang pernah aku cintai dan harapkan, kini berdiri di depanku dengan segala penyesalan, mencoba memohon pada anak yang pernah dia abaikan. Kenapa sekarang, Bu? Kenapa setelah semua yang kau lakukan, baru sekarang kau datang? Tanyaku dengan suara yang agak bergetar, namun penuh emosi yang sulit aku bendung. Mengapa baru sekarang kau merasa aku layak untuk dicintai dan diterima? Ketika aku sudah bangkit dan hidup dengan baik tanpa kehadiranmu, kenapa baru sekarang kau muncul? Ibu terdiam, menundukkan kepalanya seolah setiap kata yang aku ucapkan menusuk hatinya. Dia mengusap wajahnya dengan tangan yang gemetar. Aku tahu, aku tak bisa mengubah masa lalu, Mira. Aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal atas semua yang aku lakukan padamu. Setelah ayahmu meninggal, aku merasa hilang dan aku tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup. Aku jatuh ke dalam keadaan yang begitu buruk dan aku memilih untuk menghindar dari kenyataan. Aku tahu itu salah, aku tahu aku harusnya tetap ada untukmu. Tetapi aku tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Aku terjebak dalam rasa sakitku sendiri. Aku terdiam mendengarnya. Rasanya begitu sulit untuk memaafkan semua yang telah ia lakukan. Terutama karena aku sudah berjuang sendirian begitu lama. Aku bisa merasakan penyesalannya. Tapi apakah itu cukup untuk menghapus semua luka yang sudah dalam? Ibu, aku sudah melalui banyak hal tanpamu. Aku tahu engkau menderita, aku tahu kau kehilangan ayah. Tapi aku juga kehilanganmu. Aku berjuang sendirian, berjuang untuk mencari tempatku di dunia ini dan kini aku sudah berbeda. Jawabku dengan suara yang lebih tenang, meski rasa sakit itu masih ada. Ibu mulai menangis terisak-isak. Aku tidak menginginkan semua ini, Mira. Aku tidak tahu bagaimana cara meminta maaf yang cukup untuk semua yang telah aku lakukan. Aku tahu aku tak bisa mendapatkan kembali waktu yang hilang, tapi aku ingin aku ada di hidupmu lagi, meskipun hanya sedikit. Hatiku terasa hancur meskipun ibuku dalam kondisi seperti ini. Dia yang dulu begitu kuat, kini rapuh dan penuh penyesalan. Di satu sisi aku ingin memeluknya dan memberi kesempatan pada masa depan, tetapi di sisi lain luka lama itu terasa mendalam. Aku merasa begitu bingung antara kasih sayang dan kemarahan yang terus menggerogoti hatiku. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi bagian dari hidupku, Ibu? Tanyaku dengan suara serak. Aku sudah belajar hidup sendiri tanpa kau. Aku sudah menemukan jalan hidupku. Tapi aku tidak tahu jika aku bisa begitu saja menerima semua yang terjadi. Aku masih sangat terbuka. Ibu mengangguk, air mata jatuh di pipinya. Aku mengerti, Mira. Aku tahu aku tidak berhak meminta apapun darimu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku ingin berusaha memperbaiki hubungan kita.
jika kamu memberi kesempatan. Aku menatapnya lama berpikir keras. Setiap inci hatiku terasa penuh dengan kebingungannya. Aku tahu betapa sulit untuk memaafkan dan aku juga tahu bahwa luka yang ada tidak akan mudah untuk sembuh. Tapi dalam hatiku ada secercah harapan bahwa mungkin ada kesempatan kedua untuk memperbaiki sesuatu yang telah hancur. Jangan harap aku bisa melupakan semuanya begitu saja, Bu. Tapi aku akan memberimu kesempatan untuk menunjukkan bahwa kamu benar-benar ingin berubah. Itu saja. Jawabku pelan, namun dengan ketegasan yang cukup. Kamu harus membuktikan itu. Ibu mengangguk, wajahnya penuh harapan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasakan ada kemungkinan untuk memperbaiki sesuatu yang rusak. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang aku yakin, meskipun aku tak bisa menghapus masa lalu, mungkin, hanya mungkin, aku bisa memberi ruang untuk masa depan. Setelah beberapa hari berlalu sejak ibu muncul kembali dalam hidupku, ia semakin terbuka dan mulai menceritakan kisah hidupnya yang selama ini ia sembunyikan dariku. Saat itu kami duduk di ruang tamu kantor berdua saja. Sementara suasana di luar senja semakin menggelap. Aku bisa merasakan kekosongan dalam hatinya, sesuatu yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ibu terlihat jauh lebih lelah dari yang aku ingat. Matanya sembab, wajahnya terlihat sangat pucat. Seolah hidupnya telah terkuras habis oleh rasa sakit dan penyesalan. Aku bisa merasakan bahwa ia berusaha keras untuk mengungkapkan semuanya, meskipun dengan hati yang berat. Suasana menjadi sangat hening, hanya suara detak jam dinding yang terdengar jelas. Setelah aku meninggalkanmu di panti asuhan, aku merasa seperti terperosok lebih dalam. Aku memilih untuk melupakan kenyataan dan mencoba menjalani hidup dengan pria yang kupilih untuk mengisi kekosonganku. Katanya pelan, suaranya bergetar. Tapi Mira, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku menatapnya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya mendengarnya dengan seksama. Aku tahu bahwa ada sesuatu yang sangat besar yang ingin ia katakan. Sesuatu yang sangat menyesakan bagi dirinya. Dia bukan orang baik, Mira. Ibu melanjutkan, suaranya penuh penyesalan. Pria itu, dia hanya melihatku sebagai jalan untuk mendapatkan harta. Dia bukan cinta yang aku kira. Setelah ayahmu meninggal, aku merasa hampa. Aku pikir dengan memilikinya, aku bisa melupakan kesedihan, bisa membangun kembali kehidupan yang hilang. Tetapi dia hanya memanfaatkan aku. Ia menguras habis segala harta yang ada, harta peninggalanmu, peninggalan ayahmu, semuanya tanpa rasa kasihan. Aku terdiam mendengar pengakuannya. Selama ini aku tahu ibu telah berubah, tapi aku tidak tahu seberapa dalam kehancuran yang ia alami. Aku merasakan kebencian yang mendalam terhadap pria yang telah menghancurkan hidup ibuku, yang telah mengubahnya menjadi sosok yang sangat berbeda. Namun aku juga merasa simpati, karena aku tahu betapa besar penderitaan yang ia rasakan. Dia pergi setelah semuanya habis, tidak ada lagi yang tersisa. Ibu melanjutkan, wajahnya semakin pucat. Aku benar-benar kehilangan segalanya. Aku merasa begitu kotor, begitu tercemar oleh keputusan yang salah. Semua yang aku lakukan hanya semakin membuatku terpuruk. Aku tak tahu harus berbuat apa. Dan aku sadar, Mira, aku tak punya siapa-siapa lagi. Tidak ada yang peduli padaku selain kamu. Mendengar kata-kata itu, aku merasa seakan ada sesuatu yang menyobek hatiku. Sakit sekali rasanya mendengar ibu mengakui bahwa ia kini benar-benar terbuang tanpa harta, tanpa teman, tanpa keluarga. Tapi ada juga rasa marah yang semakin tumbuh dalam diriku. Kenapa bisa ibu begitu buta dengan pilihannya? Kenapa ia memilih untuk mengorbankan hubungan kami hanya karena pria yang ternyata tak lebih baik dari bayanganku? Namun, aku juga tahu bahwa perasaan marah itu tidak akan mengubah apapun. Ibu sudah membuat pilihan dan kini ia sedang menanggung akibat dari semuanya.
Hatiku penuh penyesalan dan aku bisa melihat betapa ia ingin memperbaiki semuanya. "Ibu, aku tidak tahu harus berkata apa," kataku, suaraku agak serak. "Kamu sudah menyakiti aku begitu dalam dan itu tidak bisa hilang begitu saja. Aku berjuang sendirian selama bertahun-tahun dan kamu membiarkan aku begitu saja." Ibu menunduk, wajahnya penuh dengan air mata. "Aku tahu, Mira. Aku tahu aku tak punya hak untuk meminta maaf atau mendapatkan pengampunanmu. Tapi aku ingin kamu tahu aku benar-benar menyesal. Aku tahu aku telah salah. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tak punya siapa-siapa selain kamu." Suasana menjadi sangat berat. Ada beban yang tak bisa dilepaskan. Aku duduk di sana, berdiam diri, merasakan campuran emosi yang sangat kompleks. Rasa marah, kesedihan, dan kebingungannya bercampur aduk dalam pikiranku. Bagaimana aku bisa menerima kenyataan ini? Bagaimana aku bisa menerima ibu yang telah meninggalkanku begitu lama, yang kini datang dengan segala penyesalannya, meminta aku untuk mengampuni? Apa yang harus aku lakukan, Ibu? Akhirnya aku bertanya dengan suara serak. "Aku sudah berjuang begitu keras, aku tidak tahu apakah aku bisa menerima kamu kembali dalam hidupku setelah semuanya yang kamu lakukan." Ibu mengangkat wajahnya dan ada harapan yang tersisa di matanya. "Aku tidak berharap segalanya kembali seperti dulu. Aku hanya ingin kamu memberiku kesempatan untuk menunjukkan bahwa aku bisa berubah. Aku menjadi bagian dari hidupmu lagi. Mira, apapun yang terjadi, aku akan selalu menerima keputusanmu." Aku menarik napas panjang, mencoba mencerna semuanya. Meskipun ada rasa sakit yang mendalam, aku juga bisa merasakan betapa tulusnya penyesalan ibu. Bagaimanapun, ia adalah orang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupku. Dan meskipun banyak yang telah hancur, ada sedikit ruang di dalam hatiku untuk mempertimbangkan apa yang mungkin bisa dibangun kembali. "Aku akan berpikir tentang itu," kataku akhirnya, suaraku pecah. "Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa langsung memaafkanmu begitu saja." Ibu mengangguk, air matanya masih mengalir. "Aku mengerti, Mira. Aku tidak akan memaksamu. Terima kasih sudah mendengarku." Aku menatap ibu dan meskipun hatiku masih dipenuhi keraguan, aku merasa ada harapan baru. Meskipun kecil, apa yang akan terjadi selanjutnya masih belum jelas. Tetapi satu hal yang aku tahu, aku dan ibu masih memiliki perjalanan panjang untuk menyembuhkan luka-luka yang telah terjadi. Malam itu setelah ibu pergi, aku merasa seperti dihantui oleh perasaan yang sangat kompleks. Ada kebingungan, ada marah, ada rasa kecewa yang dalam. Semua bercampur menjadi satu. Aku duduk di kursi roda di ruang kerjaku, mencoba meresapi percakapan tadi. Tetapi semakin aku berpikir, semakin rasa sakit itu muncul kembali. Ibu, wanita yang seharusnya menjadi pelindungku, yang harusnya menjadi orang yang selalu ada di sampingku, kini justru adalah orang yang telah menyakiti dan meninggalkanku begitu saja. Rasanya seperti ada api yang membakar hatiku, membuatku tidak bisa menenangkan diri. Kebencian itu tumbuh dengan cepat seperti akar yang mengikat dalam jiwaku. Bagaimana mungkin ibu yang pernah meninggalkanku begitu saja datang dengan penuh penyesalan dan berharap aku akan memaafkannya? Bagaimana mungkin ia bisa berharap aku melupakan semua penderitaan yang aku alami tanpa dirinya? Aku teringat jelas bagaimana aku harus menghadapi kehidupan tanpa dukungan darinya. Hari-hari penuh kesepian di panti asuhan, malam-malam yang dingin tanpa kehangatan keluarga, dan bagaimana aku terus berjuang tanpa ada seorang pun yang peduli. Saat itu hanya ada aku dan rasa sakit yang tak pernah hilang. Ibu tidak pernah peduli. Aku merasa seperti barang yang dibuang, sebuah beban yang tidak ada gunanya lagi. Sekarang, setelah bertahun-tahun aku berusaha untuk bangkit, ibu datang dengan wajah penuh penyesalan. Berharap untuk kembali ke dalam hidupku. Aku merasa tertipu. Kemana dia saat aku membutuhkan cintanya? Kemana dia saat aku harus bertarung sendirian? Mengapa ia baru datang setelah hidupku berubah? Setelah aku sukses dan berhasil membangun kehidupan baru. Apakah itu hanya karena ia tidak punya pilihan lagi? Karena ia sekarang terpuruk dan tidak ada yang peduli padanya?
Pikiranku berputar dengan cepat. Setiap kenangan buruk tentang masa kecilku muncul kembali. Kenangan saat ibu tak pernah hadir, saat aku merasakan kehampaan yang sangat dalam, dan saat dia memilih untuk mengejar kebahagiaan pribadinya dengan meninggalkan aku. Semua itu kembali menyerangku dengan kekuatan yang lebih besar. Aku merasa hatiku terkoyak. Kecewa dan marah, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku melamun sejenak melihat jendela yang menghadap keluar, mencoba menenangkan pikiran yang kacau. Aku harus menghadapinya, aku harus menghadapi kenyataan ini, tetapi bagaimana bisa aku melupakan semua yang telah terjadi? Tiba-tiba, air mata mengalir di pipiku tanpa bisa aku tahan. Aku merasa sangat kesepian, sangat terluka. Di satu sisi aku ingin memaafkannya karena itu adalah ibu yang dulu aku cintai. Tetapi di sisi lain, luka yang ditinggalkan begitu dalam dan aku merasa tidak ada kata maaf yang cukup untuk menutup semua itu. Aku merasa seperti dibohongi, dipermainkan oleh ibu sendiri. Aku ingat betul bagaimana aku harus berjuang sendirian. Tidak ada yang menolongku saat aku jatuh. Tidak ada yang ada saat aku kesulitan. Ibu yang seharusnya menjadi tempat aku berteduh malah pergi. Kini ia datang dengan harapan yang tinggi agar aku bisa menerima dirinya kembali. Tetapi hati ini masih penuh dengan kebencian yang sulit aku lepaskan. Apa yang harus aku lakukan? Gumamku pada diriku sendiri. Suara penuh kesedihan. Bagaimana aku bisa melupakan semua itu begitu saja? Bagaimana aku bisa menerima ibu yang meninggalkanku tanpa perasaan? Aku merasakan ketegangan yang luar biasa dalam dada. Ada suara yang berbisik di dalam hati, menyuruhku untuk melepaskan rasa sakit ini. Untuk memberi kesempatan kepada ibu yang kini sedang terluka. Tapi ada juga suara yang sangat kuat yang mengatakan bahwa aku sudah terlalu lama terabaikan, bahwa aku sudah terlalu lama menanggung beban ini seorang diri. Aku memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya. Aku berbisik pada diriku sendiri. Aku benar-benar tidak tahu. Semakin aku memikirkan semuanya, semakin aku merasa terjepit antara kebencian dan kekecewaan. Aku ingin menyayangi ibu, aku ingin merasa bahwa ia adalah ibu yang seharusnya aku miliki. Tetapi bagaimana bisa? Bagaimana bisa aku menghapus semua ingatan buruk yang ia tinggalkan begitu saja? Bagaimana bisa aku menerima ibu yang begitu lama mengabaikanku? Aku tahu mungkin ada kesempatan bagi kami untuk memperbaiki hubungan ini. Tetapi itu tidak akan mudah. Tidak ada jalan pintas untuk menyembuhkan luka-luka yang dalam ini. Aku akan butuh waktu, banyak waktu untuk memaafkan dan melupakan semua yang telah terjadi. Tapi untuk saat ini, aku hanya bisa menangis untuk semua waktu yang hilang. Untuk semua kesepian yang telah aku rasakan, untuk semua rasa sakit yang aku simpan selama bertahun-tahun. Rasa sakit ini mungkin tidak akan hilang dalam waktu dekat, namun mungkin dengan waktu dan pengertian, aku akan bisa menemukan jalan untuk berdamai dengan masa lalu. Dan mungkin suatu saat nanti, menerima ibu kembali dalam hidupku. Tetapi untuk saat ini, aku hanya bisa menatap malam yang sepi. Dengan perasaan yang masih penuh dengan kebingungan dan kekecewaan. Kehidupan memang tidak pernah mudah, terutama ketika kamu harus membuat keputusan yang akan mengubah arah hidupmu selamanya. Malam itu, setelah ibu pergi, aku merasa seolah dunia seakan berhenti sejenak. Ada banyak hal yang ingin aku katakan, banyak hal yang ingin aku ungkapkan. Tetapi aku tahu, kadang ada hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan mungkin inilah saatnya untuk membuat keputusan besar dalam hidupku. Hatiku terasa sangat berat seperti ada beban yang terus menekan dadaku, membuat setiap napasku terasa sesak. Aku teringat kembali saat-saat aku berada di panti asuhan, saat-saat ketika aku berjuang sendirian, saat-saat ketika ibu seakan tidak pernah peduli. Semua itu datang kembali.
memecah pikiranku menjadi serpihan-serpihan kesedihan dan kekecewaan yang tak kunjung hilang. Aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ibu telah memilih jalan hidupnya sendiri. Dan aku tidak bisa membiarkan diriku terperangkap dalam rasa sakit itu lagi. Aku telah berjuang begitu keras untuk sampai di tempat ini. Untuk memiliki keluarga yang mencintaiku. Untuk memiliki kehidupan yang penuh harapan. Dan untuk memiliki harga diri yang selama ini ku cari. Aku tidak bisa lagi mengorbankan semua itu hanya untuk memenuhi permintaan seorang ibu yang telah memilih untuk meninggalkanku begitu saja. Namun, meskipun aku merasa marah dan kecewa, aku tahu bahwa aku tidak ingin menjadi orang yang membalas kebencian dengan kebencian. Aku bukan seperti itu. Aku telah lama belajar untuk memaafkan, meskipun itu tidak mudah. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi aku bisa memilih bagaimana aku melanjutkan hidupku. Hari ini, aku memilih untuk melepaskan masa lalu yang penuh dengan rasa sakit itu dan melangkah ke depan. Dengan berat hati, aku memutuskan untuk memberikan uang sebesar 30 juta kepada ibu sebagai bentuk penghormatan. Meskipun aku merasa terluka, aku tahu bahwa ia adalah orang yang melahirkanku, dan itu adalah hal yang tidak bisa kuabaikan begitu saja. Uang itu bukan hanya tentang materi, tetapi lebih sebagai simbol bahwa aku tidak ingin terus hidup dalam kebencian. Itu adalah cara untuk menghormatinya, meskipun tidak ada jalan untuk kembali ke masa lalu. Namun, meskipun aku memberikan uang itu, aku tahu bahwa keputusan besar yang kuambil adalah untuk menolak untuk tinggal bersamanya. Aku tidak bisa kembali ke kehidupan yang penuh dengan rasa sakit dan kekecewaan. Aku telah memiliki kehidupan yang baru, keluarga yang menerima aku dengan penuh cinta dan kasih sayang. Mereka tidak melihat cacatku sebagai penghalang. Mereka mencintaiku tanpa syarat. Mereka adalah keluarga yang sejati, yang membimbingku, yang mendukungku, yang selalu ada di saat-saat aku membutuhkan mereka. Aku memandang ke depan dengan hati yang penuh ketegasan. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah. Ada begitu banyak pertanyaan yang belum terjawab. Ada begitu banyak luka yang belum sembuh. Tetapi aku tahu, aku tidak bisa terus hidup di dalam bayang-bayang masa lalu. Aku tidak bisa terus dihantui oleh kebencian yang tidak memberi aku apa-apa selain rasa sakit. Aku menarik napas panjang dan memandang ke arah jendela, melihat dunia yang masih begitu luas dan penuh dengan kemungkinan. Aku tahu hidupku masih panjang, dan aku berhak untuk hidup dengan damai. Aku berhak untuk bahagia, berhak untuk meraih impian-impian yang selama ini kubangun. Aku tidak akan membiarkan masa lalu mengendalikan masa depanku. Ketika aku memutuskan untuk mengirimkan uang itu pada ibu, aku berharap ini adalah langkah terakhir untuk menutup lembaran lama dalam hidupku. Aku berharap suatu saat nanti dia bisa menemukan kedamaian dalam hidupnya. Dan aku bisa melanjutkan hidupku tanpa beban. Meski tidak ada jaminan bahwa segalanya akan baik-baik saja. Aku yakin bahwa ini adalah keputusan yang tepat untukku. Aku menulis surat pendek untuk ibu, mengekspresikan perasaanku tanpa terlalu banyak kata-kata. Ibu, aku memberikan ini untukmu sebagai tanda terima kasih karena kau telah melahirkanku. Meski kita tidak bisa kembali seperti dulu. Aku berharap kau bisa menemukan kedamaian. Aku sudah memaafkanmu, meski itu tidak berarti kita bisa kembali seperti sebelumnya. Aku menandatangani surat itu dan menyiapkan uang yang akan kukirimkan kepadanya. Setelah itu, aku duduk sejenak, mencoba menenangkan pikiranku. Aku merasa tenang, lega, meskipun masih ada sedikit rasa sesak di dada.
Namun, aku tahu bahwa ini adalah langkah yang benar. Dengan keputusan ini, aku melangkah ke masa depan, membiarkan masa lalu menjadi kenangan yang perlahan menghilang. Kini aku tahu, aku bukan lagi gadis kecil yang terluka dan terlupakan. Aku adalah Mira yang kuat yang telah mengatasi segala rintangan dalam hidupnya. Dan aku berhak untuk memiliki kebahagiaan yang sejati. Waktu berlalu begitu cepat setelah aku membuat keputusan besar untuk menutup lembaran lama dan melangkah maju. Hidupku berjalan dengan lancar, dan aku semakin menikmati setiap pencapaian yang kudapatkan. Semua perjuanganku untuk mencapai kesuksesan, meski dilalui dengan banyak air mata, akhirnya membuahkan hasil. Aku memiliki keluarga yang mendukung, teman-teman yang menghargai, dan sebuah kehidupan yang penuh dengan harapan. Namun tak ada yang bisa mempersiapkan untuk momen itu. Aku sedang duduk di ruang kerjaku, menyusun beberapa desain untuk proyek terbaruku, ketika tiba-tiba aku mendengar suara ketukan pelan di pintu. Aku mengangkat kepala dan melihat sosok yang paling tak kuinginkan di dunia ini. Ibu. Dia berdiri di sana, tampak rapuh dan lemah, pakaiannya lusuh, menunjukkan betapa ia telah jatuh. Wajahnya tampak penuh dengan penyesalan. Aku terdiam sejenak, tak tahu harus bagaimana. Ada begitu banyak perasaan yang membuncah di dadaku. Marah, tentu. Kecewa, jelas. Tapi ada juga rasa yang lebih dalam yang sulit dijelaskan. Rasa kasihan dan empati. Ibu berjalan pelan mendekat lalu tiba-tiba berlutut di depanku. Menangis dengan air mata yang tak bisa ditahan. Mira, aku minta maaf. Suaranya sesak, penuh dengan penyesalan. Aku menyesal telah meninggalkanmu. Aku menyesal telah mengabaikanmu. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada aku saat itu. Aku tidak tahu mengapa aku bisa begitu egois. Ia menangis semakin keras seolah melepaskan semua beban yang terpendam bertahun-tahun. Aku hanya diam tak bisa berbicara. Hatiku terasa perih. Melihat ibu yang dulu begitu kuat, kini terjatuh begitu dalam. Semua kenangan buruk kembali datang. Kenangan ketika ia meninggalkanku tanpa rasa bersalah. Ketika ia memilih pria itu dan mengabaikanku begitu saja. Rasanya, semua penderitaan itu kembali menguasai pikiranku. Menghantui setiap sudut ruang hatiku. Tetapi di sisi lain, aku juga bisa merasakan betapa dalam penyesalan ibu. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Rasa takut dan kehilangan yang terpancar dari matanya. Ia bukan lagi ibu yang dulu. Ibu yang penuh dengan kebencian dan ketidakpedulian. Ia adalah seorang wanita yang hancur, yang akhirnya menyadari kesalahannya. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Aku tahu saat ini bukanlah saat yang tepat untuk meledakkan kemarahan. Aku harus bisa melihat ibu dengan hati yang lebih besar, meskipun itu sangat sulit. Ibu, aku akhirnya bersuara, suaraku berat. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku sudah membuat keputusan untuk hidup dengan cara yang lebih baik. Aku sudah punya keluarga yang mencintaiku, dan aku tidak akan membiarkan diri kembali ke masa lalu yang penuh dengan luka. Aku berhenti sejenak menatap ibu yang masih berlutut di hadapanku. Wajahnya penuh dengan harapan. Tapi aku tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari pilihanmu. Kamu harus belajar untuk menghadapi akibat dari apa yang kamu lakukan. Dan aku tidak bisa menjadi penebus segala kesalahanmu. Ibu terdiam mendengar kata-kataku. Air matanya masih mengalir, tapi kali ini ia tampaknya menerima kenyataan bahwa aku tidak bisa memberikan apa yang ia inginkan. Aku tidak bisa menghapus masa lalu dengan mudah, apalagi menerima kembali orang yang telah meninggalkan aku begitu saja. Namun aku tahu bahwa meskipun aku tidak bisa mengubah masa lalu, aku tetap harus menghadapinya dengan keberanian. Aku harus membiarkan ibu belajar menghadapi kenyataan hidupnya. Jika kamu benar-benar ingin memperbaiki semuanya, kamu harus mulai dengan dirimu sendiri. Lanjutku dengan tegas. Aku tidak bisa memaafkanmu hanya karena kata-kata. Kamu harus berusaha memperbaiki hidupmu dan menemukan jalan untuk menjadi lebih baik. Itu satu-satunya cara agar kamu bisa menerima diri sendiri
dan mungkin suatu hari nanti bisa mendapatkan pengampunan. Ibu menatapku seolah tak percaya dengan kata-kataku. Namun dalam tatapannya ada kekaguman yang mendalam. Aku bisa melihat bahwa dia mulai memahami. Tidak ada jalan pintas untuk menebus semua kesalahannya. Dan ia harus menerima kenyataan bahwa aku tidak bisa kembali ke masa lalu yang penuh dengan luka. Setelah beberapa lama, ibu berdiri dengan perlahan. Masih dengan air mata yang mengalir di pipinya. Mira, terima kasih karena sudah memberiku kesempatan untuk mengatakan semua ini. Aku akan berusaha memperbaiki diriku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi aku yakin aku akan mencoba untuk menjadi lebih baik. Aku hanya mengangguk perlahan tanpa berkata apa-apa. Aku tahu meskipun ibu mencoba berubah, tidak ada yang bisa menghapus sebuah kenangan pahit yang telah terukir dalam hidupku. Namun aku juga tahu, aku tidak bisa terus terperangkap dalam kebencian dan rasa sakit. Aku harus belajar untuk melepaskan, meskipun itu tidak mudah. Ibu akhirnya berbalik dan pergi, meninggalkan aku dengan perasaan campur aduk. Aku tahu, ini bukan akhir dari segala sesuatu, tetapi hanya awal dari sebuah proses yang panjang. Proses penyembuhan, proses untuk menerima kenyataan, dan mungkin suatu hari nanti kita bisa menemukan kedamaian, meskipun tidak dengan cara yang kita harapkan. Saat ibu menghilang dari pandanganku, aku menatap keluar jendela, mencoba mengumpulkan perasaan. Hidupku telah melalui perjalanan yang penuh dengan kesulitan dan pengorbanan, namun aku belajar untuk tidak membiarkan masa lalu menguasai diriku. Dengan dukungan orang tua angkatku yang penuh kasih, aku berhasil melangkah maju, menatap masa depan dengan penuh harapan. Mereka tidak hanya memberi tempat di rumah, tetapi juga di hati mereka. Mereka adalah keluarga yang aku pilih, dan mereka memberi cinta yang aku butuhkan untuk terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Kisahku ini adalah bukti bahwa meski dunia bisa sangat kejam dan seringkali tak adil, cinta dan ketulusan tetap bisa menemukan jalannya. Aku belajar bahwa meskipun seseorang bisa menghancurkanmu dengan keegoisan dan kebodohannya, itu tidak harus menghancurkan siapa dirimu sebenarnya. Aku menemukan kekuatan dalam diriku untuk memaafkan meski itu sulit, dan untuk terus berjalan maju tanpa memikirkan masa lalu yang kelam. Di suatu pagi yang cerah, aku duduk di taman belakang rumah bersama orang tua angkatku, menikmati secangkir teh hangat. Aku memandangi kursi roda yang kini hanya menjadi kenangan, sebuah alat yang pernah menjadi bagian dari kehidupanku yang penuh keterbatasan. Meskipun sekarang aku bisa berjalan tanpa bantuan, aku tahu bahwa perjalanan hidupku yang penuh liku dan cobaan telah menjadikanku lebih kuat. Kursi roda itu, meskipun dulu adalah simbol dari penderitaan, kini mengingatkanku betapa jauh aku telah melangkah. Di luar sana, ibuku kini hidup dalam kesendirian. Jauh dari dunia yang pernah ia pilih. Aku tidak tahu apa yang ia rasakan, apakah ia benar-benar menyesali keputusan-keputusan yang telah ia buat. Tetapi, aku tidak bisa lagi mencarinya untuk memberikan jawaban atas penghiburan. Semua itu sudah menjadi bagian dari masa lalu yang aku tinggalkan jauh di belakang. Kini aku fokus pada apa yang ada di depan. Kehidupan yang penuh dengan peluang, tantangan, dan cinta yang lebih besar. Aku punya keluarga yang mendukung, teman-teman yang selalu ada untukku, dan sebuah hidup yang lebih bermakna. Aku menyadari bahwa meskipun banyak yang hilang, masih ada banyak hal indah yang bisa aku syukuri. Dengan setiap langkah yang aku ambil, aku tahu bahwa aku bisa lebih baik daripada yang aku bayangkan. Tak ada yang bisa menghalangi jalan hidupku, tidak ada yang bisa merampas kebahagiaanku. Aku percaya bahwa cinta, harapan dan ketulusan adalah kekuatan yang lebih besar dari segala penderitaan yang pernah aku alami. Inilah hidupku, dan aku siap menjalani sisa perjalanan ini dengan penuh keyakinan.